Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini 50 soal beserta penjelasannya. Seleksi kompetensi bidang SKB Guru Olahraga, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Semoga bermanfaat buat teman-teman pendidik semuanya. Kita langsung aja ke soal pertama. 1. Gaya straddle dapat dibedakan dengan gaya lainnya, yaitu dari pelaksanaannya saat A. Mendarat, B. Melewati mistar, C. Berkonsentrasi, D. Awalan, E. Tolakan. Gaya straddle dapat dibedakan dengan gaya lainnya, yaitu dari pelaksanaan saat B. Melewati mistar. Hingga saat ini ada 4 macam gaya yang dikenal dalam lompat tinggi. Di antaranya adalah gaya guling atau straddle, yang merupakan gaya di mana ketika badan melewati mistar dengan cepat diputar dan dibalikan, sehingga sikap badan di atas mistar terlungkup. Seperti gambar di bawah ini, perhatikan. Kita next ke soal nomor 2. Pola pertahanan yang paling kompleks di mana setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat adalah A. Pola man-to-man dan zone defense ya. B. Pola zone defense. C. Pola melakukan gerakan tersusun. D. Pola bermain menghadapi. E. Pola mencari ruang kosong. Pola pertahanan yang paling kompleks di mana setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat adalah A. Pola man-to-man and zone defense. Dalam pola pertahanan man-to-man and defense, seorang penjaga akan bertugas untuk menjaga seseorang pemain penyerang. Sedangkan pola bertahan zone defense adalah pola bertahan 1 lawan 1. Tapi dilakukan dengan cara membentuk formasi beregu di wilayah pertahanan milik sendiri. Kita next ke soal nomor 3. Pada lompat jongkok di atas peti lompat, tolakan dilakukan setelah A. Melewati peti lompat, B. Mengangkat, C. Di atas peti lompat, D. Awalan, E. Mendarat. Pada lompat jongkok di atas peti lompat, tolakan dilakukan setelah C. Di atas peti lompat. Perhatikan gambar di bawah ini. Di atas peti lompat yang kami kotakin, nomor 3. Kita next ke soal nomor 4. Untuk mengetahui kekuatan daya ledak otot kaki, biasanya menggunakan tes A. Squat jump, B. Squat thrust, C. Step jump, D. Vertical jump, E. Horizontal jump. Jawabannya adalah untuk mengetahui kekuatan daya ledak otot kaki biasanya menggunakan tes D. Vertical jump. Lompat vertikal atau vertical jump adalah lompatan tegak atau ke arah vertikal yang dilakukan tanpa awalan dengan jangkauan lengan yang setinggi-tingginya. Banyak sekali dilakukan dalam berbagai macam olahraga, salah satunya adalah dalam badminton dan olahraga lain-lain. Lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita next ke soal nomor 5. Dalam olahraga renang sering terjadi kecelakaan yang memerlukan pertolongan yang cepat dan tepat. Teknik pertolongan yang menggabungkan antara pernapasan buatan dengan penekanan dada disebut A. Resusitasi jantung dan paru-paru, B. Resusitasi jantung dan saraf, C. Resusitasi jantung, D. Resusitasi paru-paru, E. Resusitasi saraf. Perhatikan buat teman-teman, nanti dalam soal PJOK pasti ada keluar soal COVID-19. Link soal COVID-19 ada saya taruh di deskripsi ya. Dalam olahraga renang sering terjadi kecelakaan yang memerlukan pertolongan yang cepat dan tepat. Teknik pertolongan yang menggabungkan antara pernapasan buatan dengan penekanan dada disebut A. Resusitasi jantung dan paru-paru. Resusitasi jantung dan paru-paru.
atau RJP merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi napas atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti. Resusitasi jantung paru bertujuan menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Cek respon, airway control atau periksa mulut dan pharyngel swab. Cek nafas LDR 3-5 detik. Bantuan nafas 2 kali. Cek nadi koretis lebih kurang 5-10 detik. RJP 30/2 siklus. Kita next ke soal nomor 6. Cara menolong orang di kolam atau air dengan teknik renang gaya. Dengan teknik renang gaya apa kita cara menolong orang di dalam air? A. Bebas dan kupu-kupu. B. Injak-injak air. C. Bebas. D. Kupu-kupu. E. Dolphin. Cara menolong orang di kolam air atau di kolam renang, di kolam atau air dengan teknik renang gaya dolphin ya. Teknik renang gaya dolphin, gerakan kaki yang dipakai adalah dolphin kick, gerakan kaki lumba-lumba. Gerakan tangan kita di bawah air adalah tarik atau pull dan langsung dilanjutkan dengan dorongan atau push. Gerakan tangan kita di atas air disebut sebagai recovery. Pinggul harus ikut bergerak naik dan turun. Sekarang kita next ke soal nomor 7. Dalam lompat tinggi gaya straddle, bagian tubuh yang melewati mistar lebih dahulu adalah A. Kaki ayun. B. Pantat. C. Bahu. D. Tangan. E. Kepala. Dalam lompat tinggi gaya straddle, bagian tubuh yang melewati mistar lebih dahulu adalah A. Kaki ayun. Perhatikan gambar di bawah ini. Kaki ayun. Sekarang kita next ke soal nomor 8. Untuk penyelamatan air, penolong harus bersikap. Nih ya, untuk penyelamatan air, perhatikan yang ditanyanya. A. Tenang. B. Sembrono. C. Bingung. D. Panik. E. Tergesa-gesa. Bersikap apa? Untuk penyelamatan air, penolong harus bersikap A. Tenang. Ya, perhatikan gambar-gambarnya. Cara ke-1, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, dan cara ke-6. Sekarang kita next ke soal nomor 9. Pelambung dalam permainan softball disebut A. Pitcher. B. Runner. C. Catcher. D. Batter. E. Striker. Pelambung dalam permainan softball disebut A. Pitcher. Pitcher merupakan pemain yang bertugas sebagai pelambung atau pelempar bola dalam permainan softball. Pada permainan softball. Nih ya, perhatikan gambar ini. Sekarang kita next ke soal nomor 10. Berikut ini masa antara masuknya HIV ke dalam tubuh manusia sampai terbentuknya antibodi terhadap HIV yang dapat menularkan HIV kepada orang lain kecuali, perhatikan ya, kecuali A. 2-6 minggu, B. 2-6 bulan, C. 2-6 tahun, D. 2-6 hari, E. Maksudnya nih E ya, 6-2 bulan. Perhatikan buat teman-teman PJOK, soal HIV ini mungkin akan beralih menjadi nantinya soal COVID ya. Jadi harus belajar soal COVID-nya. Ingat, linknya ada kami taruh di deskripsi. Berikut ini masa antara masuknya HIV ke dalam tubuh manusia sampai terbentuknya antibodi terhadap HIV yang paling menular HIV kepada orang lain kecuali 2-6 hari. Kecuali ya, 2-6 hari. Sekarang kita next ke soal nomor 11. Pola permainan yang dapat dilakukan penyerangan dengan 6 orang dan bertahan 4 orang dalam formasi. Dalam formasi apa nih? Penyerang ada 6 dan bertahan ada 4. A. 4-2-4. B. 5-2-3. C. 4-4-2. D. 2-4-4. E. 4-3-3.
Pola permainan yang dapat dilakukan penyerangan dengan 6 orang dan bertahan 4 orang dalam formasi A 4-2-4. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan pemain bertahan dan ini merupakan pemain penyerang. Jadi 4-2-4. Sekarang kita next ke soal nomor 12. Berdasarkan hasil survei, yang paling banyak menjadi korban dari penyakit AIDS adalah, nih ya, bisa nanti pokoknya beralih ke soal COVID ya. A. Orang tua, B. Manula, C. Bayi, D. Anak-anak, E. Remaja atau dewasa muda. Berdasarkan hasil survei, yang paling banyak menjadi korban dari penyakit AIDS adalah E. Remaja atau dewasa muda. Mungkin karena umur seperti ini banyak terjadi pergaulan bebas, makanya banyak yang umur-umur remaja dan dewasa muda terjangkit HIV. Kita next ke soal nomor 13. Meluncur menjatuhkan badan untuk menghindari lawan disebut A. Home plate, B. Home base, C. Sliding, D. Ball running, E. Base runner. Meluncur menjatuhkan badan untuk menghindari lawan disebut C. Sliding. Sliding adalah upaya menjangkau base dengan cepat dan dengan cara meluncur untuk menyentuh anggota badan ke base. Salah satu teknik dasar dalam permainan softball yaitu meluncur atau sering disebut dengan slide atau sliding. Sekarang kita next ke soal nomor 14. HIV atau AIDS tergolong penyakit A. Tidak menular, ralat tidak menular, B. Menular, C. Turunan, D. Bawaan lahir, E. Mental. Ingat ya, bisa juga berubah menjadi COVID-19 tergolong penyakit. Nah, seperti itu bisa berubah soalnya. HIV tergolong penyakit B. Menular. HIV atau AIDS merupakan penyakit menular yang bisa diderita oleh pria maupun wanita. HIV atau Human Immunodeficiency Virus mampu menyerang sistem imun tubuh semua orang dari segala usia. Kita next ke soal nomor 15. Pertahanan dengan menjaga satu lawan kemana mereka bergerak agar tidak dapat menguasai bola disebut A. Pertahanan man to man, B. Pertahanan tertutup, B. Pertahanan body, C. Pertahanan daerah, E. Pertahanan pressing. Pertahanan dengan menjaga satu lawan ke mana mereka bergerak agar tidak dapat menguasai bola disebut A. Pertahanan man to man. Pola pertahanan man to man defense yakni melakukan penjagaan satu persatu terhadap pemain lawan yang memiliki posisi dan profil fisik yang sesuai. Lihat seperti gambar ini sama ini dengan ini dengan ini, selalu dijaga, tidak bisa dilepas sama dia. Kita next ke soal nomor 16. Nama virus dari penyakit AIDS adalah, ingat ya yang ditanya nama virusnya, A. H2O, B. HIV, C. SIV, D. H2N1, E. FIV. Nama virus dari penyakit AIDS adalah B. HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang diserang oleh HIV adalah imun tubuh T ya. Sekarang kita next ke soal nomor 17. Siasat yang dilakukan oleh pelari di base yaitu, nih ya, siasat yang dilakukan A. The steal, B. Sacrifice fly, C. Hit and run, D. Single steal, E. Double steal. Siasat yang dilakukan oleh pelari di base yaitu A. The steal. Mencuri base atau the steal. The steal adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola dari pitcher. Lihat ini, perhatikan yang dilingkari yang berbaju biru.
Sekarang kita next ke soal nomor 18. Jangka waktu setelah terjadi penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit disebut A. Inkubator, B. Inkubasi, C. Terapi, D. Penularan, E. Infeksi. Jangka waktu setelah terjadi penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit disebut B. Inkubasi. Masa inkubasi adalah selang waktu yang berlangsung antara pajanan terhadap patogen hingga gejala-gejala pertama kali muncul. Sehubungan dengan penyakit menular, masa inkubasi merupakan waktu yang diperlukan oleh patogen untuk berlipat ganda hingga dapat menimbulkan gejala pada inangnya. Kita next ke soal nomor 19. Taktik sacrifice harus dilakukan oleh seorang batter yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah apa? A. Outfielder, B. Fielder, C. Base 2, D. Base 3, E. Base 4. Taktik sacrifice harus dilakukan oleh seorang batter yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah A. Outfielder. Outfielder atau outfield adalah daerah yang luas untuk dijaga. Kadang-kadang pihak lawan menghasilkan bola yang tidak menyambung dan hanya merupakan bola gulir. Oleh sebab itu, pemain outfield mampu melempar bola dengan cepat dan tepat di infield, dapat mematikan beberapa base. Kita next ke soal nomor 20. Penyakit AIDS secara klinis baru akan menampakkan gejalanya antara A. 1-5 tahun, B. 1-10 tahun, C. 3-10 tahun, D. 3-5 tahun, E. 5-5 tahun. 5-15 tahun, maaf ralat. Ini juga bisa berubah jadi ini ya. Penyakit COVID-19 secara klinis baru akan menampakkan gejala antara atau beberapa hari. Bisa juga seperti itu. Penyakit AIDS secara klinis baru akan menampakkan gejalanya antara 1-10 tahun. Sekarang kita next ke soal nomor 21. Taktik hit and run dilakukan oleh batter untuk membantu A. Untuk membantu batter, B. Untuk membantu base 3, C. Untuk membantu pitcher, D. Untuk membantu base runner, E. Untuk membantu base 1. Taktik hit and run dilakukan oleh batter untuk membantu D. Base runner. Basis runner atau base runner seorang pemain yang membentang antara basis, sedangkan batter dia adalah pemain ofensif yang memukul, yang mencoba untuk memukul bola ketika pitcher melempar itu. Kita next ke soal nomor 22. Berikut ini merupakan gejala minor penderita AIDS adalah, ingat ya, bisa berubah jadi soal COVID. Berikut ini merupakan gejala COVID-19 penderita. Gejalanya adalah, bisa seperti itu. A. Demam. B. Dermatitis generalisata yang gagal. C. Batuk menetap lebih dari 1 tahun. D. Adanya herpes zoster multisegmental. E. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Berikut ini merupakan gejala minor penderita AIDS adalah A. Demam. Gejala minor, ya, ingat yang ditanya di sini ya, gejala minor. Gejala minor haid atau HIV, batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang, bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Kita next ke soal nomor 23. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang ditetapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut, ini dengan ya, A. Strategi, B. Pertahanan, C. Taktik, D. Siasat, E. Penyerangan. Untuk soal ini perhatikan perbedaan antara strategi dan taktik ya.
Suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang ditetapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut A. Strategi. Kita next ke soal nomor 24. Penyebab utama penularan HIV atau AIDS adalah A. Transfusi darah, B. Ibu hamil, C. Seks menyimpang, D. Narkotika, E. Menyusui. Penyebab utama penularan HIV atau AIDS adalah C. Seks menyimpang. Penularan HIV terjadi saat darah atau sperma atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun baca sendiri. Kita next ke soal nomor 25. Siasat yang digunakan oleh regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan disebut A. Taktik mati terpaksa, B. Taktik mematikan lebih dari satu, C. Taktik penyerangan, D. Taktik pertahanan, E. Taktik mematikan dengan pasti. Siasat yang digunakan oleh regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan disebut C. Taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Ingat ya, secara sportif. Kita next ke soal nomor 26. Usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah first base disebut, atau base pertama disebut A. The steal, B. Sacrifice fly, C. Sacrifice bunt, D. Hit and run, E. Defensive strategi. Usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah first base disebut C. Sacrifice bunt. Sacrifice bunt ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh batter untuk melakukan pukulan ke base 1, pitcher atau ke base 3 dengan tujuan untuk bisa membantu pelari yang sedang menuju base di depannya. Kalau ada pelari di base 1 dan base 2, maka batter harus mengarahkan pukulannya ke arah base 3. Kita next ke soal nomor 27. Berikut ini merupakan organisasi kesehatan dunia PBB adalah, ini pasti tahu, A. UNICEF, B. WHO, C. UNESCO, D. IBRD, E. WTO. Berikut ini merupakan organisasi kesehatan dunia PBB adalah B. WHO. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jenderal sekarang adalah Tedros Adhanom. Untuk teman-teman perhatikan juga, bisa juga nanti pertanyaannya adalah kapan WHO didirikan atau tahun berapa, atau siapa ketua atau jenderal sekjen WHO sekarang. Kita next ke soal nomor 28. Cara dan teknik memukul yang baik adalah A. Tangan kanan memegang bola, B. Tangan kanan diputar, C. Memegang stick dengan benar, D. Melempar bola lambung secara keras, E. Membelakangi arah pukulan. Cara dan teknik memukul yang baik adalah C. Memegang stick dengan benar. Pegang stick pemukul dengan dua tangan sampai batas tempat pegangan. Usahakan jari-jari tangan rapat melingkar ke batas pemukul. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kekuatan maksimal dalam melakukan pemukulan. Pegangan harus kuat dan benar sehingga saat mengayun stick itu nggak akan lepas dari tangan. Perhatikan gambar berikut ini. Kita next ke soal nomor 29. Peraturan-peraturan sepak bola yang baku dikeluarkan oleh organisasi sepak bola dunia yaitu, organisasi sepak bola dunia yang ditanya intinya A. FIFA,
B. NBA, C. AFC, D. FIG, E. WBC. Peraturan-peraturan sepak bola yang baku dikeluarkan oleh organisasi sepak bola dunia yaitu A. FIFA, ya pasti tahu jawabannya. FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional adalah badan pengendali internasional sepak bola. FIFA bermarkas di Zurich, Swiss dan memiliki 211 anggota asosiasi. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904 dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada 2004. Didirikan 21 Mei 04, Jalan Saint-Honor, Paris, Prancis, kantor pusat di Zurich, Swiss. Bahasa resminya ada Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Presidennya FIFA sekarang adalah Gianni Infantino. Ingat, pertanyaan ini nanti bisa berubah juga ya. Kapan FIFA didirikan, atau di mana markas FIFA, atau bahasa resmi FIFA apa, atau presiden FIFA sekarang apa. Ingat, itu makanya saya bikin ini. Kita next ke soal nomor 30. Merubah keadaan nilai hitungan bal dan strike merupakan tugas. Ya, merubah keadaan nilai hitungan bola, strike merupakan tugas. A. Regulawan, B. Wasit, C. Pemain, D. Penjaga lapangan, E. Pemain cadangan. Merubah keadaan nilai hitungan bal atau strike merupakan tugas A. Regulawan. Kita next ke soal nomor 31. Juara dunia sepak bola World Cup 2018 adalah, juara World Cup 2018 adalah A. Negara apa? Prancis, B. Inggris, C. Spanyol, D. Italia, E. Jerman. Juara dunia sepak bola World Cup 2018 adalah A. Prancis. Saat ini tim nasional Prancis berstatus juara bertahan setelah mampu memetik kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga final Piala Dunia 2018 di Stadion Luzhniki, Rusia. Perhatikan buat teman-teman pengajar, bisa soalnya nanti berubah seperti ini ya. Lawan Prancis di Piala Dunia 2018 siapa? Atau di stadion apakah digelar Piala Dunia 2018 atau di negara mana? Nah, seperti itu. Sekarang kita next ke soal nomor 32. Penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah A. Shortstop, B. Batter out, C. Force out, D. Full base, E. Home plate. Penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah C. Force out. Force out yaitu terjadi kalau penjaga lapangan membawa bola yang bisa menyentuh base sebelum pelari bisa mencari base tujuan. Force out bisa dilakukan oleh setiap pemain yang sudah bertanggung jawab untuk menjaga base dengan tujuan untuk membakar base sebelum pelari bisa mencapai base itu. Kita next ke soal nomor 33. Gerakan mengangkat tubuh dalam posisi kedua tangan memegang pala tunggal adalah, ingat ya, kedua tangan memegang pala tunggal adalah A. Pull up, B. Stand up, C. Sit up, D. Back up, E. Push up. Gerakan mengangkat tubuh dalam posisi kedua tangan memegang pala tunggal adalah A. Pull up. Angkat badan atau pull up adalah latihan kekuatan tubuh bagian atas. Angkat badan dilakukan dengan cara mengantungkan tubuh dengan tangan dan mengangkatnya. Perhatikan gambar. Kita next ke soal nomor 34. Pukulan batter yang dapat ditangkap oleh fielder mengakibatkan A. Home plate, B. Full base, C. Shortstop, D. Batter out, E. Force out. Pukulan batter yang dapat ditangkap oleh fielder mengakibatkan D. Batter out. Jadi batternya keluar ya. Batter out digunakan jika seorang pemain gagal memukul bola sebanyak 3 kali kesempatan atau dimatikan oleh pemain bertahan baik dengan bola catch ataupun dengan menyentuhkan bola ke badan pemain menyerang gitu ya. Kita next ke soal nomor 35.
Sejak 500 tahun yang lalu, sepak bola dikenal di negara Cina dengan nama, nih ya, di Tiongkok nih, dan Cina. A. Jusu. B. Minonet. C. Episkiros. D. Koule. E. Harpastrum. Ingat ya, yang ditanya sejak 500 tahun di negara Cina. Lihat aja jawabannya yang rada berbau-bau Cina. Sejak 500 tahun yang lalu, sepak bola dikenal di negara Cina dengan nama A. Jutsu. Suju ya, dibacanya suju. Suju atau suju adalah sebuah permainan bola Tiongkok kuno yang berasal dari kota Kanton ya, ini ralat kota Kanton. Cuko namanya. Permainan tersebut merupakan sebuah permainan kompetitif yang melibatkan penendangan sebuah bola pada saat pembukaan ke dalam gawang. Penggunaan tangan tidak diperbolehkan. Perhatikan gambarnya nih. Ini contoh sepak bola Chuzu. Sekarang kita next ke soal nomor 36. Saat menerima bola dalam keadaan melayang merupakan salah satu cara melakukan A. Jump shot. B. Set shot. C. Climb up shot. D. Shooting. E. Smash. Saat menerima bola dalam keadaan melayang merupakan salah satu cara melakukan B. Sit shot. Sit shot adalah bagian dari teknik shooting, yaitu menembakkan bola kering. Sit shot adalah teknik menembakkan bola dengan kedua tangan dan dilakukan tanpa lompatan. Tembakan ini dilakukan saat pemain melakukan lemparan bebas atau ketika pemain tidak mendapatkan halangan saat shooting selama pertandingan berlangsung. Perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita next ke soal nomor 37. Pada permainan sepak bola, pola pertahanan ini dilakukan dengan susunan pemain 5-3-2. Berarti angka 5 yaitu, ini angka 5 ini apa? A. Pemain sayap. B. Pemain belakang. C. Pemain depan. D. Pemain tengah. E. Pemain gelandang. Perhatikan ya. Pada permainan sepak bola, pola pertahanan ini dilakukan dengan susunan pemain 5-3-2, berarti angka 5 yaitu A, pemain belakang. Nih ya, 5-3-2, 5-3-2. Ingat, kalau 5-3-2 berarti 5 di belakang. Kalau 4-4-2 berarti 4 di belakang. Sekarang kita next ke soal nomor 38. Kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan. Ya, perhatikan clue-nya. Tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang. A. Overhead pass. B. Jump shot. C. Sit shot. D. Lay up shot. E. Blocking. Kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan A. Overhead pass. Overhead pass adalah salah satu usaha mengoper bola yang dilakukan dalam permainan bola basket dengan cara melemparkan bola lewati atas kepala dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Perhatikan gambar ini. Sekarang kita next ke soal nomor 39. Teknik-teknik berikut adalah teknik dalam permainan bola voli kecuali, ingat ya, teknik dalam permainan bola voli kecuali A. Membuang bola. B. Blok. C. Service. D. Passing. E. Smash. Nih, yang kecuali yang mana? Teknik-teknik berikut ini adalah teknik dalam permainan bola voli kecuali A. Membuang bola. Nggak ada ya teknik di dalam main voli membuang bola tekniknya. Sekarang kita next ke soal nomor 40. Pada permainan bola basket, penyerangan yang dilakukan tanpa menggunakan pola tertentu. Penyerangan ini tergantung pada penguasaan teknik, kemampuan individu, dan kesempurnaan fisik, serta anggota regu disebut pola penyerangan. A. Bervariasi. B. Terprogram. C. Berpola. D. Cepat. E. Bebas.
Pada permainan bola basket, penyerangan yang dilakukan tanpa menggunakan pola tertentu. Penyerangan ini tergantung pada penguasaan teknik, kemampuan individu, dan kesempurnaan fisik setiap anggota regu. Disebut pola penyerangan. A. Bervariasi ya. Sekarang kita next ke soal nomor 41. Pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan adalah, ingat ya, pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan adalah A. Smash, B. Service, C. Tip, D. Block, E. Passing. Pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan adalah A. Smash. Pukulan smash itu adalah pukulan yang dilontarkan secara cepat dan sekeras-kerasnya dengan menukik yang masuk ke bidang lawan. Dan pukulan smash penuh itu menggunakan kekuatan tenaga dengan posisi punch smash, dan pukulan ini harus dapat mematikan lawan. Kita next ke soal nomor 42. Sistem ini dalam permainan bola basket sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan 1 lawan 1. Hal ini dilakukan jika regu tersebut memiliki 2 orang pemain jangkung, yaitu sistem. Ingat clue-nya di sini ya. 2 orang pemain jangkung. A. Cepat, B. Bebas, C. Outman, D. Diamond, E. Berpola. Sistem ini dalam permainan bola basket sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan 1 lawan 1. Hal ini dilakukan jika regu tersebut memiliki 2 orang pemain jangkung, yaitu sistem. A. Diamond. Ralat D. Diamond ya. Penyerangan diamond tersusun dari pengaturan pemain sebagai penembak, penyerang, pengaman, pengumpan, dan perayah. Masing-masing tim memiliki 3 anggota sebagai penyerang dan 2 anggota sebagai penghalang. 3 pemain penyerang memiliki tugas untuk mencetak nilai dengan cara passing maupun memasukkan bola ke dalam ring. Kita next ke soal nomor 43. Teknik smash biasanya menggunakan langkah 3-5 dengan irama A. Pelan, B. Teratur, C. Sedang, D. Cepat, E. Tetap. Teknik smash biasanya menggunakan langkah 3-5 langkah dengan irama A. Pelan. Sekarang kita next ke soal nomor 44. Penyerangan pada permainan bola basket yang dilakukan syarat-syarat tertentu merupakan penyerangan. A. Penyerangan bebas, B. Penyerangan berpola, C. Penyerangan cepat, D. Penyerangan bervariasi, E. Penyerangan terprogram. Penyerangan pada pemain bola basket yang dilakukan syarat-syarat tertentu merupakan penyerangan B. Berpola. Ingat clue-nya di sini ya, syarat-syarat tertentu. Penyerangan berpola adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Penyerangan berpola sangat baik dilakukan bila setiap pemain sukar menembus penjagaan lawan, serta usaha-usaha untuk memperlambat permainan. Kita next ke soal nomor 45. Organisasi bola voli Indonesia adalah, ingat ya, organisasi bola voli. A. PBVSI, B. PBSI, C. Perbasi, D. Perbakin, E. PSSI. Organisasi bola voli Indonesia adalah A. PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau disingkat PBVSI, adalah induk organisasi olahraga bola voli Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 22 Januari 1955 di Jakarta. Ingat ya, soalnya nanti bisa berubah nih. Kapan organisasi bola voli didirikan? Nah, ini jawabannya 22 Januari 1955 di Jakarta. Sekarang kita next ke soal nomor 46. Pola pertahanan daerah ini berprinsip pada tugas masing-masing pemain untuk menjaga daerahnya. Dalam bola basket disebut pertahanan ya, masing-masing pemain.
Dalam bola basket disebut pertahanan apa? A. Zone defense, B. Outman, C. Man to man, D. Campuran, E. Diamond. Pola pertahanan daerah ini berprinsip pada tugas masing-masing pemain untuk menjaga daerahnya. Dalam bola basket disebut pertahanan. A. Zone defense. Zone defense adalah pola bertahan 1 lawan 1, tapi dilakukan dengan cara membentuk formasi bergu di wilayah pertahanan milik sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pola pertahanan ini, yaitu menjauhkan pemain penyerang dari wilayah bertahan. Kita next ke soal nomor 47. Keberhasilan suatu blok ditentukan oleh ketinggian. A. Langkah, B. Pukulan, C. Loncatan, D. Smash, E. Tolakan. Keberhasilan suatu blok ditentukan oleh ketinggian loncatan, ya. Itu makanya yang di depan harus tinggi untuk bermain volley. Kita next ke soal nomor 48. Permainan bola basket dimainkan selama ... dibagi dalam 4 babak ... A. 2 kali 20 menit, B. 2 kali 25, C. 2 kali 30 menit, D. 2 kali 15 menit, E. 2 kali 35 menit. Permainan bola basket dimainkan selama 2 kali dibagi dalam babak per 20 menit atau A. 2 kali 20 menit, ya. Sekarang kita naik ke soal nomor 49. Tinggi net bola voli untuk putra adalah, ini soal legendaris nih, biasanya pasti keluar nih. Kalau enggak bola voli, kalau enggak badminton atau luas lapangan bola. Teman-teman pendidik harus ingat, harus dihafal itu. A. 2,43 meter, B. 4 meter, C. 3 meter, D. 2 meter, E. 1 meter. Tinggi net bola voli untuk putra adalah A. 2,43 meter. Kita next ke soal yang terakhir, ya. Soal pamungkas. Pola yang diterapkan dalam permainan sepak bola dengan tujuan untuk menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan sehingga tidak terjadi gol disebut pola apa? A. Penyerangan, B. Pertahanan yang rapat, C. Pertahanan, D. Gerakan tersusun, E. Mencari ruang kosong. Pola yang diterapkan dalam permainan sepak bola dengan tujuan untuk menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan sehingga tidak terjadi gol disebut pola A. Pertahanan. Relat C. Pertahanan. Pola pertahanan sepak bola tak lepas dari strategi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Setidaknya ada 3 sistem pertahanan yang kerap digunakan dalam sepak bola. Sistem tersebut yakni zona marking, man-to-man marking, dan kombinasi dari keduanya, zona marking and man-to-man marking, atau istilahnya yang Mourinho sering gunakan atau pola pertahanan parkir bus, ya. Oke, sekian soal-soalnya, soal-soal PJOK-nya. Semoga bermanfaat buat pendidik semuanya. Terima kasih para pendidik sudah mampir ke channel kami. Semoga ilmunya bermanfaat, lulus menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.